Dalam update Al Jazeera, Rabu malam disebutkan bagaimana angka korban terus bertambah menembus 10.500 orang. Dari CNBC Internasional dilaporkan bagaimana Israel mengklaim telah menghancurkan ratusan terowongan bawah tanah Hamas. ...10.569 warga Gaza tewas. Angka korban di Gaza terus bertambah. Dari data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, 10.568 orang tewas karena serangan Israel, sementara 4.324 luka-luka. Dari keseluruhan korban, sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Namun hingga kini, Israel mengatakan tak akan melakukan gencatan senjata. Sementara itu, lebih dari 155 orang telah terbunuh dan 2.250 orang terluka di tepi barat. Di Israel sendiri, 1.400 orang tewas dan lebih dari 7.198 orang terluka. Israel hancurkan terowongan Hamas. Israel mengklaim telah menghancurkan 130 terowongan di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan hal tersebut merupakan jumlah total selama operasi militer dilakukan di wilayah Palestina itu. Dalam serangkaian postingan di media sosial, juru bicara IDF Daniel Hagari membagikan rekaman video yang menunjukkan sejumlah kehancuran. Sayangnya laporan itu belum bisa diverifikasi secara independen. Diketahui, Hamas telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun terowongan bawah tanah tersebut. Terowongan itu diyakini berdiri sepanjang lebih dari 300 mil. Anak-anak Gaza kelaparan. Sementara itu, Al Jazeera memuat bagaimana anak-anak di Gaza menghadapi kelaparan, penyakit, dan dehidrasi. Anak-anak yang selamat dari bombardir Israel menghadapi resiko kematian paling tinggi. Situasinya yang sangat buruk, warga sipil terutama anak-anak terus menanggung akibat paling berat dari kekerasan yang sedang berlangsung. Kata Alexandra Sayeh dari Save of the Children, berbicara dari Washington, Amerika Serikat. Minggu lalu, Save the Children memperingatkan bahwa jumlah total anak-anak yang terbunuh hanya dalam beberapa minggu di Gaza lebih tinggi dibandingkan jumlah tahunan anak-anak yang terbunuh dalam seluruh konflik jika digabungkan sejak tahun 2019. Warga Gaza kibarkan bendera putih. Warga Gaza mengibarkan bendera putih dan memegang kertas identitas tabu. Ini dilakukan saat mereka berbondong-bondong mengikuti pemerintah Israel untuk pindah dari wilayah utara ke selatan. Video dari lokasi kejadian termasuk yang dipublikasikan oleh militer Israel menunjukkan sejumlah warga Palestina menuju ke selatan, termasuk anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Berbicara kepada CNN Internasional, para pengungsi mengatakan mereka telah berjalan berjam-jam. Beberapa dari mereka tidak membawa apa-apa selain botol air, sementara yang lain membawa bendera putih yang menandakan harapan untuk perjalanan yang aman. Saya membawa tanda pengenal saya karena saya diberitahu bahwa akan aman. Saya tidak tahu apakah saya akan diizinkan masuk atau saat tiba di selatan, katanya. Saya adalah penduduk lingkungan Al-Sejaya. Kami melihat kematian dengan mata kepala sendiri. Lantai meledak dari bawah kami. Saya hanya punya 1 putra dan 3 putri. Saya tidak bisa berjalan kemana kami harus pergi. Tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada air. Mereka tidak meninggalkan apapun kepada kami, kata Zahir, ibu 4 anak. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, sekitar 5.000 orang melarikan diri ke Gaza Selatan dengan berjalan kaki selama 4 jam pada hari Senin. Israel telah mengklaim membuka koridor kemanusiaan selama 4 jam setiap hari bagi warga Gaza untuk bergerak ke selatan. PBB sebut Israel lakukan kejahatan perang. Pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan yang layak telah memperingatkan bahwa pemboman sistematis Israel terhadap perumahan dan fasilitas sipil adalah ilegal.
ini merujuk hukum kemanusiaan internasional. Tindakan seperti itu merupakan kejahatan perang dan jika dilakukan terhadap penduduk sipil, maka tindakan tersebut juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Balakrishan Raja Gopal dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa bahkan ketika para pejuang berlindung di perumahan sipil seperti yang dituduhkan Israel dan serangannya terhadap kamp pengungsi Jabalia, bangunan-bangunan tersebut masih bukan target yang sah. Menurut PBB, Israel telah menghancurkan 45% dari seluruh unit perumahan di Gaza sejak 7 Oktober dan membuat sekitar 1,5 juta orang mengungsi di dalam negeri. Israel serang Palang Merah Internasional. Komite Palang Merah Internasional menyatakan terkejut atas serangan Israel ke konvoinya pada Selasa. 2 truk rusak dan seorang pengemudi terluka ringan ketika konvoi ICRC yang membawa pasokan medis yang menyelamatkan nyawa ke fasilitas kesehatan dilalap api. Kami sangat menekankan bahwa konvoi kemanusiaan, konvoi medis, fasilitas, dan personel mendapat perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional, kata juru bicara Aliona Sinenko. Hukum humaniter internasional mengatakan bahwa fasilitas sipil, infrastruktur penting, warga sipil harus dibedakan dari objek militer, personel militer. Kami telah berbicara dengan pihak-pihak tersebut dan kami telah menyerukan secara terbuka untuk menghormati hukum humaniter internasional karena jumlah korban kemanusiaan dalam konflik yang kita lihat saat ini di lapangan sangatlah mengejutkan, tegasnya. Ya teman-teman sekalian, itulah berita terkini yang bisa kita dengarkan hari ini berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi di Gaza, ya, baik itu korban, baik itu serangan yang terus berlanjut, baik itu fasilitas-fasilitas sipil, ya, termasuk Palang Merah Internasional pun juga menjadi korban atas serangan ini. Mari kita terus berdoa untuk keamanan dunia maksudnya, supaya ya ini yang terakhir lah, diminimalisir kejadian-kejadian korban nyawa yang terus berjatuhan. Sangat miris sekali kejadian ini terus berlanjut sekarang karena berdasarkan survei yang ada atau data terkini, yang banyak sekali korban itu adalah anak-anak dan perempuan, ya, termasuk wanita hamil juga ada di dalamnya. Dan mereka secara hukum internasional itu adalah orang-orang yang dilindungi, seharusnya begitu. Tetapi yang terjadi hari ini adalah mereka menjadi korban atas peristiwa yang sangat jahat ini. Kita terus berdoa, karena bagaimanapun juga mereka ini harusnya orang yang dilindungi, ya. Kita terus berdoa supaya ini bisa berakhir. Banyak rumah ibadah, banyak warga sipil, banyak rumah warga sipil yang harus menjadi korban dan pengungsian terjadi di mana-mana. Kita doakan supaya perang ini bisa berhenti dan dunia kembali damai. Oke teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.